Future, Magang Riset dan Peluang Anafarma. Perkenalkan, saya Airira Azara yang akan menemani kalian pada hari ini. Mari kita sambut Kak Elvira Etikawati. Hai. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Halo Kak, selamat sore. Halo sore. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita bisa duduk aja ya Kak? Ya. Sebelum kita lanjut ke ngobrol santai, saya akan mengenalkan Kak Elvira lebih jauh. Jadi beliau ini merupakan seorang analisis farmasi dan quality control yang rekam jejaknya itu banyak banget, mulai dari industri farmasi, pelayanan kesehatan, bahkan sempat di bidang forensik di Kapolda Jawa Timur. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, alasan kakak dulu terjun ke dunia anafarma tuh apa ya Kak? Emang dari dulu cita-cita emang jadi analis ya, kerja di laboratorium. Oh iya. Nah akhirnya ada jurusan baru, analis farmasi makanan, akhirnya nyobalah masuk ke Anafarma ini. Dan ternyata seru juga masuk ke Anafarma ini. Oh. Karena kita bisa menganalisis berbagai macam pengujian obatnya. Jadi kita beli obat itu kita udah tahu kayak kadarnya berapa, seperti kandungan pengawetnya, seperti itu. Ah begitu ya. Ya. Pernah nggak kakak itu kayak terbayang dulu Anafarma tuh kayak gitu di bayangan kakak, tapi tiba-tiba kayak pas waktu masuk tuh, oh kok beda ya sama bayanganku gitu? Nggak juga sih, kayak lebih apa ya? Sebenarnya kalau mau ke Anafarma kan bisa kita memilih ke farmasinya atau ke makanannya ya. Oh, Kita kan iya. bisa. Iya. Kalau semisal bosen nih, ya udah kita ambil yang ke makanannya, kita nyoba-nyoba gitu. Jadi bisa ke industri, ke farmasi, selain industri farmasi juga bisa ke industri makanan, bisa ke minuman. Atau mungkin ke infus. Kan bisa juga kan iya, ke iya. infusnya, atau ya kan banyak farmasi ya. Iya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Oh ya, boleh. Apa perbedaan jurusan analisis farmasi dan makanan dengan farmasi? Dan apakah bisa melanjutkan sampai apoteker seperti lulusan farmasi? Oh ya, untuk perbedaannya dari analisis farmasi dengan farmasinya ya. Kalau analisis farmasi kita lebih ke menganalisis kandungan obat itu. Terus juga kita lebih terjunnya ke laboratorium, kemudian kita ke pengujian menggunakan alat-alat instrumen seperti HPLC, GC, dan lain-lain itu ya. Sedangkan kalau untuk yang farmasinya kan kita lebih ke cara pelayanan resepnya, lebih ke cara meracik obat, seperti itu. Jadi kita langsung berhubungan dengan pasien. Kalau analisis farmasi lebih ke di balik layarnya, seperti itu. Iya. Kemudian untuk bisa lanjut sampai apoteker bisa, analis farmasi bisa lanjut S1 dulu ke farmasinya. Nanti setelah lanjut farmasi bisa lanjut ke apoteker gitu. Iya baik. Kadang tuh ya Kak, kan ada ya maba tuh kadang tuh kurang tahu kalau semisal Anafarma tuh beda sama farmasi begitu. Nah, mungkin ada saran yang bikin mereka semangat biar kayak sebenarnya Anafarma tuh juga gak seburuk itu begitu Kak. Oh ya, kalau menurutku kayak nggak apa-apa sih ke Anafarma itu kan kita waktu di perkuliahan di Anafarma kan lebih ke cara praktikumnya ya, praktikum di laboratorium dan kayak menggunakan alat-alat instrumennya, gimana kita menganalisisnya kayak gitu ya. Kemudian saat kita nanti kemungkinan kalau misal mau lanjut ke farmasi kan juga sangat mempermudah kita untuk bisa lanjut ke S1 farmasinya. Dengan kita lanjut S1 farmasi itu pun kayak misal karena ada praktikum pun kita jauh lebih udah mudah gitu loh, karena udah sering dilakukan. Karena saat ini saya juga lagi lanjut S1 farmasi, jadi udah ngerasain kayak setidaknya udah ada bekal di bukan industri sih, kayak ya industrinya gitu loh, karena kita kan emang prospek kerjanya kan lebih ke industrinya. Iya. Gitu. Jadi tinggal kita mempelajari ke
pelayanannya aja, seperti itu. Jadi buat kalian yang anak farma jangan minder ya, karena kalian tuh kan kalian kadang mikir aku bukan farmasi tapi aku anak farma, itu nono ya. Iya. Karena buktinya kakaknya juga bisa lanjut ke farmasi gitu loh. Iya, benar. Awas aja kalian kalau masih minder. Nah terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah lulusan anak farma bisa melanjutkan kuliah ke jenjang S1? Jika bisa, jurusan apa saja? Oh ya, untuk setauku itu bisa ke S1 farmasi, kemudian bisa ke teknologi pangan mungkin, seperti itu. Terus apa lagi ya? Teknik kimia mungkin bisa deh kayaknya. Gitu. Lebih ke kalau mungkin udah ada basic kerjanya di industri, mungkin bisa lanjutnya ke kimia industri. Oh, Kan iya. ada kimia industri juga itu. Nah, Iya, iya. Jadi bisa memilih sih, kalau mau lebih memperdalam ilmu farmasinya ya saran saya ya ambil yang di S1 farmasi aja. Kalau emang udah terlanjur terjun ke makanan, mungkin bisa lanjut ke tekpang. Oh gitu. Iya. Ada nggak kira-kira temen kakak yang lanjutnya ke tekpang gitu kak? Ada. Ada. Iya. Ada. Itu di mana aja kak? Oh, kalau temanku yang di tekpang kalau nggak salah di UT. Oh di UT. Iya. Oh, iya. Itu. Oh gitu. Oke. Next. Apa tantangan yang sering dihadapi mahasiswa analisis farmasi dan makanan? Ini pertanyaannya bagus banget ini kak. Apa ya, mungkin pada saat itu ya belajar pengoperasian alat instrumen mungkin ya. Oh iya, karena kalau di benar-benar. industri itu sangat-sangat berguna sekali, apalagi semisal dari awal kita preparasinya salah, otomatis di instrumen pun juga kebacanya nggak bagus juga kan. Iya benar. Terus mungkin ke cara menyelesaikan masalah dari itu, semisal hasil kadarnya tidak masuk atau gimana, nah itu kan juga memiliki tantangan tersendiri ya. Oh iya. Dan juga ketelitian sih, saat preparasi pun juga harus teliti, itu harus benar-benar banget, kayak sesuai dengan ppm-nya berapa, seperti itu. Kalau boleh tahu, pernah nggak kakak waktu di industri tuh kayak kurang teliti terus akhirnya salah gitu kak? Oh sering. Sering. Jangan khawatir. Jadi kalau semisal kita udah tahu nih, kita preparasinya ya mungkin kalau dari awal preparasi udah ngerasa kayak ragu, ya udah kita pasti udah bakal tahu kalau hasilnya mungkin nggak baik gitu ya. Tapi kalau kayaknya kita udah yakin nih, tapi pas hasilnya kok nggak masuk ya, apa nih yang salah? Jadi kita harus benar-benar apa ya, kayak harus bisa berpikir lagi gitu loh, apa mungkin preparasinya ya, atau mungkin kalau misal pakai HPLC nih, apa mungkin fase geraknya kita salah, komposisinya seperti itu. Iya. Kan macam-macam ya pengujiannya. Nah itu. Terus langkahnya gitu tuh, langkah selanjutnya apa ngulang sampelnya tuh? Iya, gimana? tetap diulang. Harus Jadi diulang. walaupun itu nggak masuk, kita tetap ngulang lagi uji dari awal, preparasi sampel dari awal. Dan mungkin bisa jadi pembelajaran, mungkin karena kita apa ya, kesusu atau apa ya, jadi Iya, kayak iya. lupa nggak nyatet Iya. atau apa. Jadi mungkin bisa jadi pembelajaran, kalau ada apa-apa langsung dicatat aja. Jadi kita bisa tahu nih, oh iya nih timbangannya nih emang kurang, atau mungkin kurang 0 aja di belakang kan udah berpengaruh kan. Oh iya benar. Iya. Seperti itu. Berarti ini juga jadi pembelajaran juga ya buat Iya, kita kak. heeh. Kayak kita harus teliti guys, karena biasanya kan kita kayak kan laprak banyak ya Iya, kak ya. benar. Banyak banget, apalagi saya kan tingkat 2. Iya, Itu heeh. udah 4 hari kan praktikum terus, lapraknya banyak. Itu teman-teman harus teliti ya, harus tetap teliti, jangan sampai salah-salah gitu. Iya, benar. Next. Apa saja prospek kerja lulusan analisis farmasi dan makanan? Untuk prospek kerjanya mungkin sangat luas sekali ya. Kita bisa di industri farmasi, industri makanan, minuman, mungkin juga bisa jadi PLP di laboratorium, atau mungkin di BPOM seperti itu. Untuk PNS mungkin bisa kalau ada formasinya. Biasanya formasinya rata-rata mungkin sebagai PLP saja ya sementara ini ya, sejauh saya mengerti sih. Seperti itu. Untuk industri farmasi pun juga sangat-sangat luas, bisa ke obat, bisa ke infus seperti itu.
Kalau yang di BPOM kira-kira ada nggak Kak lulusan Anafarma dari Poltekkes sendiri yang tembus ke sana? Oh, kalau dari Poltekkes kayaknya masih belum. Masih Soalnya belum. sempet tahu itu lulusan Anafarma di BPOM tapi bukan dari Poltekkes. Sempet PKL di tempat kerja saya. Ternyata dia keterima di BPOM. Jadi kemungkinan kita bisa nih, kayaknya nih anak Poltekkes ayo Iya. daftar ke BPOM. Nah, kakaknya bilang guys, ini PR buat kalian. Anafarma harus ke BPOM. Iya, siapa tahu rezeki ya. Iya, amin amin. Nah, kalau yang di Polda kan kakaknya pernah ya magang di Oh iya, itu? dulu sempat magang di Polda di bagian forensiknya, di bagian lebih ke narkobanya itu sih pengujian. Oh, narkobanya. Iya, pengujian seperti apa ya, barang buktinya kan bisa ke obat, ada barang bukti ya kan narkoba banyak macamnya. Iya. Selain ada yang kayak obat seperti itu, terus ada urin, ada sampel darah juga. Tapi kita lebih ke preparasinya aja, nggak sampai ke alat instrumennya. Oh, Nah, gitu. itu untuk uji urin dan sampel darahnya itu sih pengujiannya menggunakan GC. Oh, pakai GC. Iya, kita lebih ke preparasinya aja sih. Itu Gitu. pasti hal yang menarik ya, maksudnya. Iya, benar. Iya, kayak pasti ada banyak studi kasus gitu. Iya, Di karena kan tempat juga kita jadi tahu nih macam-macam narkoba, macam-macam cara penggunaan narkoba kayak gitu. Terus juga kita juga tahu kalau bisa dites melalui urin, melalui darah seperti itu. Dan apalagi kayak kita kan jarang menggunakan sampel seperti itu ya, kan kita kan biasanya sampelnya kan obat, Iya, makanan seperti iya. itu kan. Nah, Iya. jadi itu kayak buat jadi pembelajaran baru buat kita, pengalaman baru Iya. buat kita. Seperti Berarti itu. nanti buat tingkat aku Iya. yang mau PKL yang dia suka hal-hal baru bisa ya Kak ya ke iya, sana. coba aja di Iya. daftar di Polda Forensik itu sih, siapa tahu masih buka ya. Iya. Oke, next. Apakah lulusan Anafarma bisa bekerja di rumah sakit? Oh ya, kalau dulu aku bisa ngelamar di rumah sakit, tapi sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, dulu itu aku sempet di pelayanan, tapi karena kayaknya STR kita itu tuh kita bisa kita dapat STR, tapi mungkin Iya. kita nggak bisa memperpanjang surat izin prakteknya, Oh, SIP-nya. Mungkin kita bisa hanya sampai 5 tahun gitu kan ya. Nah, iya. setelah itu mungkin kita bisa kalau di pengadaan. Sebenarnya kita tuh lebih ke pengadaan farmasinya, membantu di pengadaan farmasinya, di Oh. distribusi itu, bukan di pelayanannya. Oh, Karena gitu. waktu itu kayak ya kurang tenaga jadi dioper ke pelayanan seperti itu. Nah, mungkin teman saya juga ada yang di rumah sakit tapi di CSSD sih. Tapi saya kurang paham ya di bagian itu. Jadi kayak bagian steril alat. Kan kita kan juga ada materi steril alat Iya, kan ya yang iya, di benar. mikrobiologi. Iya. Nah, itu dia di bagian di steril bagian alat itu. itu. Jadi kayak alat yang mau setelah operasi, alat setelah tindakan, itu sterilnya kan di CSSD. Nah, Iya. itu bisa. Sepertinya bisa di CSSD itu, bukan di farmasinya. Oh iya. Kalau kepingin lanjut di rumah sakit ya mungkin bisa lanjut ke S1 farmasinya. Iya. Tapi dari pengalaman kakak tuh kan pernah di mana-mana tuh ya Kak Iya. ya. Yang paling kakak suka di mana Kak? Semuanya suka. Oh, saya suka. Semuanya ada tantangannya masing-masing. Oh, gitu. Kayak di rumah sakit mungkin tantangannya apa ya? Menghadapi pasien-pasien yang banyak itu ya. Oh iya bener. Apalagi di rumah sakit dulu 3 shift, jadi ngerasa banget capeknya. Terus juga jadi kita banyak ilmu lagi nih, kayak kan kita kan lebih ke kita kan nggak tahu manfaat obat ini apa ya. Oh iya, karena kita nggak belajar Kita nggak- itu ya iya, Kak. kita kan nggak Iya. belajar itu ya kan. Kalau belajar itu kan mungkin kalau lanjut farmasinya ya, lanjut Iya. S1 farmasinya ya kan, kita kan cuma belajar kayak apa itu analisis kandungan obatnya aja kan ya. Jadi saat pas di rumah sakit pun ya itu kayak banyak nambah pengalaman di saya, kayak oh obat ini tuh bisa buat ini, bisa buat ini, kayak akhirnya bisa tahu cara meracik obat yang benar juga seperti itu. Dan juga
di rumah sakit itu walaupun capek tapi kadang itu ngelihat pasien-pasien pulang dengan senang itu kayak kita juga ikut senang karena mereka kan kadang kan udah lama ya dirawat inap terus tiba-tiba udah pulang itu pasti kan mereka bahagia seperti itu, ya udah kita juga ikut senang seperti itu. Kalau di industri ya mungkin itu sih kayak nggak terlalu monoton seperti di rumah sakit. Mungkin kalau di rumah sakit monoton sekali ya kerjanya, cuma kita ngelayani persepan, nyiapkan obat, habis itu kita mendistribusikan obat ke pasien-pasien. Kalau di industri kita mungkin bisa kayak pengujian obat itu pun juga banyak sekali ya. Kayak misal satu obat paracetamol pengujiannya kan nggak cuma kadar aja nih, kan banyak sekali. Jadi tuh kayak macam-macam, kayak ya udah lebih bervariasi gitu. Apalagi kalau misal kok ini nggak masuk hasilnya, ayo kenapa? Nah itu. Atau kalau nggak gitu lebih ke trouble alatnya. Nah kita harus bisa nih gimana cara ngatasi alat ini. Seperti itu. Kakak pernah nggak waktu kayak trouble alat? Oh sering. Sering. Iya. Jadi ya udah kita coba nyoba gitu loh. Ya nggak nyoba-nyobanya nggak yang asal-asalan gitu. Sebelumnya kayak mungkin pas ada teknisi kita bisa tanya-tanya, kalau kok semisal ini tekanannya masih tinggi gimana, atau apa yang harus dibenahi kayak gitu. Terus semisal kayak kok hasil peaknya ini pecah, apa yang salah, mungkin kurang dialiri fase gerak atau seperti itu. Jadi banyak variasinya kalau di industri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Next. Apakah lulusan Anafarma memiliki peluang menjadi PNS? Ya, mungkin bisa ada peluang sih, mungkin itu sih yang saya bilang tadi, kayak mungkin jadi PLP itu tadi ya, atau mungkin kalau emang ada BPOM dengan formasi tapi D3 analis farmasi mungkin bisa masuk juga. Soalnya kan kadang BPOM ada yang akhir-akhir ini kayaknya yang aku tahu masih lulusan S1 ya. Kayaknya yang dulu-dulu mungkin ada yang lulusan D3. Berarti itu kemungkinan kalau mau ke BPOM lanjut dulu ya Kak? Iya, lanjut ke S1 farmasinya mungkin ya. Tapi kalau misal lanjut ke S1 farmasi enggak lanjut apoteker pun ya kayaknya juga eman ya. Iya, kan bener. udah nyemplung nih. Jadi sekalian aja ke profesi seperti itu. Kakaknya lagi mau lanjut apa? Ini sedang lanjut S1 farmasi. Sedang lanjut S1. Gitu. Iya. Mau kira-kira mau lanjut apotekernya sekalian apa gimana? Kalau mau lanjut apoteker sih mau, tapi kayaknya mau mengumpulkan uang dulu. Baru lanjut apoteker. Untuk sementara mungkin masih di S1 farmasi, apalagi karena ya udah dapat kerja juga kan, sekarang udah kerja juga ya, jadi mungkin sambil kerja sambil ngumpulin uang, semisal uangnya udah cukup buat lanjut apoteker, mungkin insya Allah bakalan lanjut ke apoteker. Amin. Ya jadi buat kalian tuh jangan minder ya guys, kayak mentang-mentang kita D3 gitu ya nggak bisa lanjut S1 atau gimana, buktinya kakaknya tuh juga kerja sambil kuliah gitu loh, itu kayak harusnya jadi motivasi buat kita juga gitu ya kan Kak? Iya benar. Apalagi kayak lulusan D3, misal kalian minder nih lulusan D3 nanti saingannya sama anak-anak S1 gitu kan ya, waktu wawancara atau apa, kalian juga jangan minder, kalian punya bakat saat kuliah nih, bakat kalian itu keluarkan. Kayak mereka yang S1 farmasi, bukan S1 farmasi, S1 manapun ya, mungkin kimia atau industri lain, industri kimia lainnya, itu pun juga belum tentu mereka punya bakat yang sama dengan kita. Apalagi kita kan juga kayaknya kan sekarang laboratoriumnya kan sudah ada alat-alat instrumen ya, jadi kan mungkin kita bisa belajar alat mengoperasikan seperti itu kan juga bakat dari kita juga gitu loh. Jadi saat nanti di dunia kerja itu membantu sekali. Jadi udah ada pengalaman nih, kita dulu pernah melakukan uji apa, menggunakan alat instrumen apa aja, seperti itu. Dengerin ya guys, jangan minder pokoknya. Next. Bagaimana peluang kerja lulusan Anafarma di luar negeri? Untuk peluang kerjanya
Kayaknya mungkin lebih ke bekerja dulu di sini ya. Mungkin pengalaman ada pengalaman kerja di sini, mungkin bisa next ke luar negeri. Kayak saya kan ini kan di industri farmasi itu sempat juga ditawari sama manajer saya untuk daftar kerja di luar negeri. Karena ada bukaan juga waktu itu tahun lalu disuruh nyoba daftar karena emang posisinya pun sesuai dengan posisi yang saat ini saya kerja. Nah, karena emang berencana mau lanjut ya, jadi enggak dulu, mungkin next kalau ada peluang lagi untuk bisa lanjut bisa. Karena karena juga dari kayak di mana ya, di Pasuruan, di Daewoo itu kan kalau nggak salah industri farmasi di Korea. Itu kita mungkin bisa kayak daftar di Daewoo, terus nanti biasanya tuh kalau kata manajer saya yang di Daewoo itu nanti ada kayak apa ya, studi banding dengan perusahaan yang di Koreanya, seperti itu. Keren berarti Kak ya. Iya, makanya kalian pasti ada peluang, setidaknya mungkin kalian buat pengalaman dulu kerja di Indonesia dulu nanti semisal ada peluang buat ke luar negeri, setidaknya kalian udah ada pengalaman, jadi nggak yang langsung ke luar negeri masih belum ada pengalaman, nanti takutnya gimana step dulu ya Kak ya. Bertahap dulu itu. Oke, next. Anafarma bisa PKL di mana saja? Untuk PKL-nya ya setahu saya mungkin di industri bisa, industri farmasi, makanan, minuman, kemudian mungkin di laboratorium pengujian seperti itu. Terus kalau mungkin seperti saya di forensik mungkin bisa seperti itu. Yang tadi kata Kakak yang di infus? Iya, itu di mana ya Kak ya? Mungkin di Satoria atau di Otsuka kan ada yang infus juga kan ya, Otsuka. Gitu. Itu juga bisa kok kita di situ, atau apa ya? Ada lagi di Pasuruan PT PIM Pharma, itu juga ada infusnya juga. Ya, kan Satoria kan ada yang infus, ada yang biskuit. Nah, mungkin bisa juga. Kan ada lulusan Anafarma di Satoria kalau nggak salah. Oh, gitu. Baru tahu. Jadi sebenarnya Anafarma tuh luas banget ya Kak ya. Luas soalnya banget. Kan orang-orang tuh masyarakat luar tuh kayak baru tahu kan ya, maksudnya kayak Anafarma juga baru gitu. Taunya tuh kayak farmasi dikira farmasi. Oh, gitu dikira kan. Farmasinya ke farmasi, lebih ke pelayanannya mungkin ya. Kan, padahal kita tuh di balik layarnya sebenarnya kita juga sangat berperan loh. Kalau misal itu nggak lolos, kita juga nggak bisa mendistribusikan obat-obat itu sekali. Kan. Benar-benar. Next. Apakah bisa PKL di PT Balatif, dan kalau Anafarma biasanya di bagian apa? Sangat bisa sekali karena banyak sekali mahasiswa Poltekkes Malang yang PKL di Balatif. Saat ini pun juga ada yang PKL di situ. Untuk bagiannya mungkin di bagian QC-nya. Kalau QA-nya kayaknya jarang sih, lebih ke QC. Nah, QC pun juga banyak bagiannya. Ada QC olah, ada QC kemas, kemudian ada bagian raw material sama produk jadi. Nah, jadi biasanya itu bisa rolling, tapi kadang ada yang tergantung dari manajernya ya, bisa ditempatkan di mana aja. Mungkin bisa aja kamu ditempatkan di raw material selama 2 bulan gitu, atau mungkin bisa ditempatkan di produk jadi 2 bulan seperti itu. Tapi kalau untuk ke IPC bagian QC olah, IPC olah itu atau IPC kemas kayaknya nggak mungkin yang sampai berbulan-bulan, pasti bakalan di rolling. Gitu. Ya, terus juga ada sampling, mikrobiologi. Ya kan kita kan juga belajar mikrobiologi ya gitu. Jadi bisa. Banyak banget ya. Banyak gitu banget. Ya. Iya, di QC itu bagiannya banyak banget kok. Sangat-sangat luas juga kok. Karena kan kita benar-benar dari awal, dari bahan itu datang sampai jadi ke bentuk obatnya. Kalau Kakak sendiri QC bagian apa nih Kak? Kalau untuk saya jadi di produk jadinya. Itu sebelumnya saya di raw material. Terus kemudian saya dipindah ke produk jadi seperti itu. Ada saran nggak Kak buat yang PKL di manapun deh, jangan di PT Balatif aja, kayak saran buat mahasiswa?
pas waktu PKL gitu? Ya mungkin sebelum kalian PKL mungkin lebih bisa dipelajari lagi cara menganalisis dengan baik ya. Terus apa ya, kayak waktu kalian praktikum itu tuh kalau bisa ya didengarkan baik-baik. Kadang karena kalau udah ke PKL, kadang kalian itu udah kita itu udah udah percaya sama kalian. Jadi kita harap kalian bisa menjaga kepercayaan kita seperti itu. Jadi kayak ya udah apa yang ya mungkin emang berbeda saat praktikum sama PKL cara kerjanya seperti itu, karena kan kita kan emang udah langsung terjun ke dunia kerja seperti itu ya. Tapi setidaknya itu bisa jadi pengalaman dan menambah wawasan kalian. Itu. Berarti buat kalian kalau PKL harus tetap semangat ya guys. Iya, tetap semangat. Nggak apa-apa kok kalau kalian nggak bisa. Kalau kalian nggak bisa, kalian bilang aja. Nanti bakalan diajarin sampai kalian bisa gitu loh. Jangan kayak takut terus kalian diem, tambah kayak kita ngiranya kalian udah bisa gitu loh. Takutnya nanti pas ditanya dosen belajar apa aja. Nah, terus kalian bingung mau jawab apa. Mungkin bisa next pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin lebih perbanyak itu ya, kayak ikut-ikut pelatihan gitu. Mungkin pelatihan kalau misal mau ke industri itu mungkin ke pelatihan good lab practice itu GLP seperti itu mungkin, atau pelatihan ISO seperti itu. Terus juga cara mendokumenkan data-datanya gitu. Terus mungkin ke pelatihan alat-alat instrumennya, mungkin itu sangat-sangat itu sih kayak HRD itu biasanya itu kalau misal kita ada pengalaman atau ada pelatihan kayak menggunakan alat instrumen itu mungkin bisa buat nilai plus gitu. Karena selain HRD biasanya manajer juga ikut kayak menyeleksi dari CV kita gitu. Jadi itu bisa nambah poin. Soalnya kadang kan sekarang kan banyak industri juga yang menggunakan alat-alat instrumen. Jangankan industri, kayak laboratorium pengujian pun juga menggunakan alat-alat instrumen kan ya, apalagi kayak uji logam berat seperti itu. Kalau sertifikasi K3 perlu nggak Kak? Kira-kira K3 mungkin nggak apa-apa sih, perlu juga sih ya. Karena kan juga di industri kan juga ada K3-nya juga kan ya, seperti itu. Oke. Next. Nah, untuk pendapat mungkin untuk gaji tergantung dari kita mau kerja di industrinya di daerah mana. Biasanya rata-rata itu gajinya sesuai dengan UMR kita tempat kerja kok. Jadi semisal kalian kepingin gajinya agak tinggi, mungkin ke UMR yang lebih tinggi kayak ke Sidoarjo, Surabaya seperti itu. Tapi mungkin gaji tinggi juga mungkin pressure-nya juga tinggi. Tergantung kan. Nggak mungkin kayak gaji tinggi pressure-nya kita biasa-biasa aja, karena kan ya apa yang kita kerjakan ya apa yang kita dapatkan seperti itu. Semua emang ada porsinya masing-masing. Iya, ada porsinya masing-masing dan ada plus minusnya juga ya. Nggak mungkin kan kalau kalian mau gaji banyak tapi kalian kerjanya cuma benar. Siapa gitu yang nggak mau kalau kayak gitu masa ya, kalian Kak? mau makan gaji buta ya. Oke. Next. Waktu masuk kayak deg-degan gitulah ya, karena kan kita kan langsung sama para polisinya ya. Iya. Kalau melakukan kesalahan ya pasti bakalan takut atau gimana. Tapi ternyata selama kita PKL di sana ternyata juga enjoy, ternyata polisinya juga baik-baik, dan juga kita mendapatkan pengalaman kayak kita jadi tahu macam-macam. Biasanya kita kan cuma mempelajari golongan-golongan narkotika, psikotropika seperti itu, dan ini kita bisa lihat langsung bentuknya seperti itu. Terus juga ya seperti yang tadi saya bilang, kalau ternyata kita bisa menguji dengan menggunakan urin dan juga sampel darah, walaupun awalnya kayak kan urinnya orang-orang jadi kayak agak gitu ya cici atau gimana, tapi ya itu buat pengalaman kita kayak ternyata tantangannya di sini. Biasanya nguji sampel obat atau makanan tuh urin terus darah, apalagi darah kan kadang kan beberapa orang mungkin nggak bisa lihat darah yang terlalu banyak seperti apalagi itu cewek ya Kak. Itu terus juga kita ke kayak
bisa tahu preparasinya tuh ternyata seperti ini, seperti itu. Jadi banyak pengalamannya di situ. Selain itu juga kita bisa melaporkan dari barang buktinya itu tuh apa aja seperti itu. Jadi nggak cuma di praktek kerjanya analisisnya itu aja, kita juga mendokumentasikannya dalam bentuk dokumen gitu. Kira-kira kan forensik ya Kak ya. Apa pernah ada pengalaman horor gitu Kak waktu di sana? Enggak sih, karena laboratoriumnya rame. Karena kan nggak cuma itu aja, karena ada laboratorium yang di forensik dulu itu ada laboratorium kayak pengujian lebih ke rambut atau apa itu, tapi bukan bagian dari yang narkobanya. Jadi ada yang barang bukti yang mungkin menggunakan seperti itu loh. Berarti kakak nggak yang enggak, aku lebih ke yang narkobanya aja yang nih. narkobanya aja. Jadi benar-benar yang kayak barang buktinya itu narkotika atau psikotropika seperti itu. Berarti kalau Anak Farma nggak di situnya ya Kak ya? Enggak, iya itu di narkotikanya. Ya, karena obatnya itu ya Kak karena ya? obatnya, karena kan kita kan juga ada pelajaran analisa obat narkotika atau apa ya? Iya, ada aon-aon. Itu juga kan. Itu ternyata penting juga pas kita jadi bekal buat kita di forensik itu. Iya. Kalian kalau mau ke forensik ya guys, harus pinter-pinter belajar aon itu, nggak boleh males-males. Next. Kayaknya besar sekali sih, apalagi kalau kalian mungkin udah mempunyai pengalaman atau pelatihan yang seperti tadi saya bilang ya. Karena kan juga industri-industri besar sekarang kan juga pasti lebih bermacam-macam lagi ya alat-alatnya, instrumennya. Jadi mungkin dengan kalian mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu mungkin bisa menjadi peluang besar kalian untuk bisa masuk ke industri tersebut. Jadi intinya kalian tuh enjoy aja guys sama jurusan kalian, kayak yaudah aku anak farma tuh luas banget, bisa tadi kayak seperti yang dikatakan kakak ya, QC-nya tuh ada yang berbagai macam bidang gitu. Jangan takut guys, nanti kalau lulus pasti banyak banget lapangan kerja yang nunggu kalian. Mungkin kalau kalian lagi kabut atau apa, ada info pelatihan apa, mungkin kalian bisa ikut sambil menghabiskan waktu luang lah ya. Daripada kan sekarang Gen Z scroll TikTok gitu ya Kak, itu dance belajar gitu. Ikut-ikut pelatihan juga nggak apa-apa, bisa nambah-nambah nanti pas kalian lulus bisa nambah-nambah di CV, ya kan. Kalian pokoknya jangan males guys. Kalian kalau mau dapet abis lulus langsung kerja, nggak boleh males, harus ikut pelatihan-pelatihan gitu biar langsung cepet dapet kerjanya. Iya benar. Oke, next. Mungkin kalau semisal di laboratorium pengujian kayaknya juga nggak begitu banyak ya. Kan pasti kan laboratorium pengujiannya mungkin kita kan lebih ke sampelnya kalau nggak obat, pangan atau air seperti itu ya. Tapi kalau mungkin kalian kerja kayak yang tadi saya bilang yang di forensik, mungkin bisa seperti sampelnya ada darah atau urin seperti itu. Jadi kalau emang ke forensik aja sih kayaknya. Kalau yang lain kayaknya masih belum. Iya. Tapi ada nggak Kak yang lulusan yang kerja di forensik? Kayaknya masih belum sih. Iya. Karena kayaknya jarang buka lowongan gitu deh yang di forensik itu. Susah tapi tapi mungkin kalau ada lowongan mungkin bisa dicoba, apalagi kalau mungkin udah pernah PKL di situ, siapa tahu kan jadi nilai plus karena udah pernah kerja PKL di situ. Atau mungkin kalau nggak gitu mungkin kayaknya daftarnya lebih ke waktu kayak CPNS atau apa itu deh. Ya kan kadang-kadang ada kan ya CPNS Polri seperti itu. Itu mungkin bisa. Tapi kayaknya itu ya juga harus S1 ya, S1 farmasinya. Gitu. Nggak terasa banget ya Kak, kita cepet udah banget selesai. Habis ini kita pisah lagi Kak. Iyalah, dadah. Masih bisa mau tanya-tanya bisa kok. Bisa. Iya, kalau nanti, mau siapa tahu nanti mau PKL di Balatif. Bisa kan? Nanti bisa kabar-kabar, siapa tahu. IG-nya kakak boleh nggak Kak? Iya boleh. Bisa nanti tanya-tanya. Iya, kalau mau tanya-tanya boleh. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Terima kasih juga ya atas undangannya. Semoga hari ini bincang-bincang kita bisa bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk mahasiswa biar tetap semangat gitu ya Kak. Iya, kalian harus tetap semangat ya. Ada pesan-kesan nggak Kak buat
mahasiswa kayak semangat atau apa gitu? Ya mungkin buat mahasiswa yang baru mungkin kayak ngerasa aku habis ini mau kerja di mana nih. Sebenarnya banyak tempat kerja, peluang kerja kalian itu nggak cuma harus PNS atau apa gitu ya. Kalian bisa di industri. Atau juga di industri juga gajinya juga bisa lebih ke PNS mungkin. Tergantung kita mau ke industrinya di daerah mana. Kan juga karena kan gajinya tergantung UMR gitu. Atau juga peluangnya itu nggak cuma di industri aja, juga bisa di pengujian laboratorium seperti itu, atau mungkin di PLP. Siapa tahu juga mungkin kalian bisa ke BPOM. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga ya. Sekian dari saya sebagai host. Meminta maaf apabila selama acara berjalan kurang lancar. Iya, saya juga mohon maaf ya kalau selama ada salah-salahnya selama acara ini. Sekian podcast hari ini. Kita akan menutup 1, 2, 3. Bye.